Saudara-saudara, selamat bertemu kembali, berjumpa lagi dalam pembahasan kita pada saat ini, yaitu berdoa, memurnikan integritas. Kita akan menyiapkan bahan Alkitab kita dari Mazmur 26. Mazmur 26 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa sebelum kita membahas bagian firman Tuhan ini, supaya Tuhan menolong kita boleh memahami maksud dan kehendaknya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang boleh kami lalui, yang boleh kami rasakan pada saat ini. Sebentar kami akan membahas bagian dari firman-Mu, menggumulinya. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong, sehingga firman ini tidak hanya kami mengertinya, tetapi kami boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Tentu saja hamba-Mu penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang menolongnya, sehingga ia dapat menguraikan firman ini sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan bagian Alkitab kita, yaitu dari Mazmur 26 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sampai di sana, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Sekali lagi, tema kita berdoa, memurnikan integritas. Berdoa sering kita gumuli sebagai sebuah tema, sebagai sebuah pokok khotbah, perenungan, pembahasan, pembinaan, dan lain sebagainya. Saya percaya Anda masih terus juga melakukan doa-doa setiap saat, setiap hari. Nah, apakah doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Doa adalah sarana kita berkomunikasi, terhubung dengan Tuhan itu. Apakah kesempatan itu menolong kita untuk terus-menerus setiap saat, setiap kali dapat memurnikan integritas kita? Mungkin ada yang bertanya di antara kita, apa sih yang dimaksudkan dengan integritas itu? Saudara-saudara, saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas di sana dicatat sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan
memancarkan kewibawaan. Atau juga integritas di sana dengan kata yang pendek saja diistilahkan dengan kejujuran. Saudara-saudara, menarik dari definisi ini. Jadi kewibawaan seseorang itu, potensi seseorang itu akan terlihat manakala ya jujur. Manakala apa yang diucapkannya, apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang dikerjakan, dilakukannya. Jadi integritas dapat disimpulkan satunya kata dan perbuatan. Jangan sebaliknya, ngomongnya A, melakukannya B. Atau ngomongnya B, melakukannya C, D, dan seterusnya. Bicaranya atau keyakinannya percaya kepada Tuhan, yakin beriman, tapi kenyataannya pada saat-saat mengalami berhadapan dengan tantangan, kita meragukan pertolongan Tuhan. Kita bertanya, Tuhan di mana Engkau? Nah, ini kan tidak sesuai. Apa yang kita yakini, apa yang kita percaya dengan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita mau jujur, saudara-saudara, banyak kali kita tidak punya integritas yang baik. Kita yakin dan percaya semua ajaran Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan berbuat dosa, jangan berbohong. Kita harus mengasihi sesama kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bahkan banyak sekali. 77 kali 7 kali. Kenyataannya baru 1-2 kali kita disakiti. Mungkin kita merasa dilecehkan, merasa dihina. Kita sulit untuk mengampuni. Dendam, sakit hati terus dibawa. Saudara-saudara, nah inilah yang seringkali kita pahami bukan orang yang punya integritas. Integritas kita harus berbuat baik, harus melakukan sepenuh hati kehendak Tuhan. Nyatanya ketika kita bergaul dengan orang-orang di lapangan, dengan teman-teman bisnis kita ya terbawa arus juga. Jadi di sana lain, di sini lain. Itu bukan orang yang punya integritas. Nah, pada saat ini tema kita mau mengajak kepada kita semua supaya kita memurnikan, punya integritas yang baik itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan belajar nih dari ayat yang tadi kita baca, dari Mazmur 26 ini. Saudara-saudara, ada kesan begini ya ketika kita membaca Mazmur ini. Saya pertama-tama juga jujur mengatakan bahwa Mazmur ini adalah ungkapan sebuah arogansi, kesombongan. Hebat benar ya manusia minta diuji di hadapan Tuhan. Bayangkan pemazmur mengatakan ya, ujilah aku Tuhan, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul dan seterusnya. Saudara-saudara, Anda berani nggak berdoa kayak begitu? Tuhan, ujilah aku nih. Aku ini orang baik. Aku ini orang benar. Aku ini orang saleh.
Aku tidak bergaul dengan orang berdosa dan lain sebagainya. Terus terang kalau saya mah nggak berani. Sebab ketika kita minta diuji oleh Tuhan, berarti itu Tuhan harus membukakan segala sesuatu aib kita, segala kesalahan kita. Dan rasanya memang tidak mungkin bahwa kita betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Lalu kemudian semakin ke bawah ayat ini, loh kok ini kayak Pontius Pilatus begitu ya. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Ayat 6 mengatakan begitu. Saudara-saudara, lalu kemudian saya mencari apa sih sebenarnya. Bagaimana keadaan si pemazmur ketika ia berani mengatakan itu. Seolah-olah menantang Tuhan bahwa aku ini adalah orang yang bersih. Tanganku bersih, perbuatanku bersih. Aku tidak bersalah, tidak berdosa. Aku hidup sebagai seorang yang saleh. Saudara-saudara, ketika mencari-cari apa sebenarnya yang terjadi dengan si pemazmur ketika ia mengatakan itu, jadi perlu disadari oleh kita semua bahwa setiap ayat, setiap perikop itu punya konteks, punya sebabnya, punya alasannya. Apa yang terjadi pada saat itu sehingga tercatat demikian. Saudara-saudara, Mazmur ini yang tadi kita baca, Mazmur 26 ini dilatar belakangi peristiwa pengadilan suci. Bagaimana pengadilan suci ini berlaku pada zaman raja-raja Israel. Saudara-saudara, jika seseorang dituduh bahwa ia telah melakukan kesalahan, ingat ya, dituduh melakukan kesalahan yang besar, dan ia tidak dapat membuktikan bahwa tuduhannya itu tidak benar, kan bisa saja ya. Mungkin ia tidak melakukannya, tetapi karena orang benci, lalu kemudian orang menekannya, lalu orang mengadakan pengadilan yang palsu, menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak benar, perbuatan itu dosa besar, ia tidak bisa berbuat apa-apa, maka orang itu akan naik banding. Kali lagi ini zaman raja-raja Israel, ia naik bandingnya kepada siapa? Bukan kepada Mahkamah Agung, Hakim Agung, tetapi kepada Tuhan. Karena Tuhan diyakini ia adalah sebagai hakim yang tertinggi, hakim di atas segala hakim. Si tertuduh ini wajib mengangkat sumpah dengan mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak bersalah. Dirinya sendiri ini adalah benar. Selanjutnya, sesudah itu ia harus pergi ke bait suci, bait Allah, dan mengucapkan atau mengulangi sumpah yang sama di sana, dan diyakini bahwa Tuhan sendirilah yang bertindak mengadili hambanya dan menyatakan bahwa ia bersalah atau tidak. Saudara-saudara, pemazmur ini nampaknya, kalau kita lihat dalam ayat ini, nampaknya menjadi tertuduh, menjadi tersangka, terdakwa, dan ia kemudian sulit untuk menyatakan nih aku tidak berbuat salah. Lalu satu-satunya hal, satu-satunya cara bahwa ia naik banding dan mengatakan kepada Tuhan supaya Tuhan membenarkannya. Dan dalam rangka inilah kemudian si pemazmur mengungkapkan isi hatinya. Ujilah aku Tuhan, sebab aku tak bersalah, sebab aku bersih, sebab aku mataku tertuju kepadamu, aku tidak bergaul dengan orang-orang fasik, tanganku bersih dan lain sebagainya.
Kenapa orang-orang itu menuduhku sebagai orang yang berbuat salah? Dengan mengatakan demikian, sebenarnya pemazmur mau meminta Tuhan menolong. Tuhan yang melindungi, membenarkannya. Karena hidupnya pun adalah sudah melakukan kehendak Tuhan. Berlaku seperti yang Tuhan ingini. Saudara-saudara, kalau dalam konteks seperti ini, saya pun bisa memahami bahwa pemazmur mengatakan begitu bukan ia sombong, bukan ia pamer kesalehan, bukan ia merasa bersih sendiri, tidak. Tetapi ini suasananya karena terdesak, karena ketidakadilan yang dia alami di tengah-tengah kehidupannya. Bukankah kita juga sering begitu dalam doa kita? Pernahkah Anda juga mengalami masa-masa di mana tidak ada yang membela Anda? Padahal Anda begitu rupa melakukan yang benar, berlaku baik terhadap orang itu. Namun kemudian orang itu memfitnah Anda, menebarkan kabar yang tidak baik, menggosipkan Anda. Sebagai orang yang normal, Anda pasti sakit hati, kan? Lalu kemudian sebenarnya Anda ingin melakukan sesuatu, tapi mungkin karena orang itu punya pengaruh yang kuat, orang itu punya teman banyak, Anda tidak berdaya. Sekarang apa yang Anda akan lakukan? Iya, persis seperti saya yang merasakan juga. Saya akan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku telah berbuat baik. Kenapa orang-orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak benar terhadapku? Yang memfitnah, yang memusuhi aku. Sekarang aku ingin pembelaan yang daripadamu. Nah, dalam konteks inilah kita memahami, mengerti. Inilah doa si pemazmur kepada Tuhan yang memohon Tuhan untuk menolongnya dalam suasana situasi yang tidak enak, tidak menguntungkan buat dirinya. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, justru hal inilah sebenarnya. Disinilah kita perlu datang kepada Tuhan, memohon Tuhan yang membela perkara kita. Di sisi lain, kita pun harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Harus punya integritas yang baik. Karena tidak mungkin kita mengatakan, Tuhan nih, lihat nih, saya udah benar. Kenapa dia memusuhi? Kita tidak mungkin ngomong begitu kalau kita juga melakukan yang sama, melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa ditipu. Karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Dia maha melihat. Itulah lagu-lagu anak sekolah minggu kita dulu, kan. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Kita tidak bisa berbohong sama Tuhan. Maka integritas ini harus kita latih, kita kembangkan. Jadi doa memohon Tuhan membela itu sekaligus juga harus mengingatkan Anda dan saya bahwa saya setiap saat harus melakukan sesuatu yang benar, sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Dengan demikian kan enak kita berdoa memohon Tuhan menolong, bahwa kita bukan basa-basi, bahwa kita bukan orang yang munafik. Doa Bapa kami contohnya itu menguji sebenarnya integritas kita. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Lalu seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Enak nggak doa kalau gitu? Kalau saudara masih punya ganjalan, masih punya hal-hal yang tidak menyenangkan dengan saudara kita, masih belum mengampuni. Kalau saya emang nggak bisa berdoa begitu, susah. Kenapa? Karena saya nggak punya integritas.
Karena ngomong saya dengan kenyataannya beda. Nah, inilah yang Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan mau Anda dan saya hari makin hari integritas itu semakin dimurnikan. Kalau ingin Tuhan ada di pihak kita, membela kita, punya integritas yang baik, kejujuran di hadapannya, melakukan firman-Nya dengan sepenuh hati, bukan ngomong doang. Nah, saudara-saudara, saya kira disitulah mari kita belajar untuk setiap saat, setiap hari punya integritas yang lebih baik. Karena orang itu dipegang ucapannya, kejujurannya. Biarlah pada saat ini kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau pada saat ini mungkin saja kami belum sepenuhnya punya integritas yang murni, yang baik. Tolonglah kami. Berikan keberanian untuk kami hidup jujur, untuk kami punya integritas. Bapa di surga, kami punya masalah. Kami punya pergumulan. Baiklah kami datang juga seperti pemazmur yang datang kepadamu. Untuk menjadikan Engkau adalah Allah yang membela kami. Inilah ya Bapa doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.